Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Francisca Gida dengan NIM 5552200083 akan mempresentasikan chapter 7 dengan materi Measurement Application. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas teori akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Ibu Lia Uzliawati, SE MSI. Baik, kita mulai. Yang pertama ada overview. Praktik akuntansi ke arah pengukuran menghadapi tantangan berat. Yang pertama adalah reliabilitas, di mana manfaat pengambilan keputusan dari laporan keuangan yang berdasarkan current value akan mengorbankan reliabilitasnya jika mengejar relevansi yang tinggi. Yang kedua adalah skeptisme, manajemen terhadap RRA, di mana current value tetap berlanjut pada akuntansi secara umum. Kekhawatiran manajemen akan semakin besar apabila terdapat keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi karena perubahan dalam nilai wajar dimasukkan dalam laporan laba rugi bersih. Ketiga, manajer investor dan auditor mungkin lebih memilih akuntansi konservatif untuk current value accounting dalam beberapa hal. Pendapat bahwa akuntansi konservatif dapat memberikan kontribusi kepada investor untuk pengambilan keputusan dan mengurangi kewajiban dari auditor. Current value accounting. Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau kewajiban. Nilai wajar didasarkan pada harga jual aset di pasar atau jumlah yang harus dibayarkan untuk kewajiban atau liability. Long-standing measurement example. Yang pertama, ada piutang dan hutang. Dinilai berdasarkan jumlah kas yang akan diterima atau dibayar. Basis penelitian ini menyesuaikan dengan present value. Yang kedua ada cash flow fixed by contract. Ada banyak contoh di mana arus kas ditetapkan melalui kontrak. Valuasi yang dilakukan banyak berdasarkan kepada basis nilai sekarang. Oleh karena itu, pasal 3065 Canadian Institute Chartered Accountant Handbook mengharuskan kontrak pinjaman modal dan aset-aset yang terkait untuk dinilai pada nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum, dengan menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah di dalam sewa dan tingkat pinjaman yang dilakukan oleh penyewa. Yang ketiga ada aturan lower of cost or market, di mana merupakan contoh perspektif pengukuran lain yang sudah lama dibentuk. Berdasarkan aturan ini, ketika nilai pasar dari suatu investasi temporer berada di bawah nilai yang berlaku, Pasal 3010 Canadian Institute of Chartered Accountant Handbook mengharuskan adanya catatan terhadap nilai pasar. Yang keempat ada Ceiling Test for Capital Asset, di mana pasal 3060 dalam Canadian Institute of Chartered Accountant Handbook menyarankan ceiling test untuk tes aset modal. Sementara basis primer dari akuntansi untuk aset modal berlanjut hingga menjadi biaya historis. Pasal 3060 mengharuskan adanya catatan ketika net carrying value dalam aset modal melebihi jumlah net recoverable. Dengan pasal 3060, estimasi cash flow tidak dipotong dalam menghitung recordable net ketika tujuan dari penghitungan adalah untuk menentukan recovery dan bukannya evaluasi. Orientasi terhadap recovery biaya ini lebih dari sekedar valuasi dan tampaknya tidak mudah untuk disajikan. Yang kelima ada pension and other employment benefit, di mana kewajiban pensiun didasarkan pada nilai present value yang diharapkan dari keuntungan yang diperoleh pada waktunya. Aset dana pensiun dinilai dengan wajar. Beban pensiun untuk satu periode termasuk biaya layanan, present value yang diekspektasikan dari manfaat yang diterima oleh karyawan di bawah rencana selama periode tertentu, termasuk kenaikan yang diproyeksikan, termasuk di dalamnya adalah tambahan diskon pada saat pembukuan tanggung jawab pensiun.
yang dikurangi dengan pendapatan dalam aset rencana pensiun. Begitu pula untuk other post-employment benefit yang dinilai dengan present value. Aspek penting dari akuntansi dana pensiun dan other post-employment benefit adalah penggunaan present value yang didiskontokan untuk menghitung biaya dan akuntansi kewajiban. Instrumen keuangan. Yang pertama, penilaian terhadap sekuritas, hutang, dan ekuitas. IAS 39 mengklasifikasi financial asset menjadi yang pertama, available for sale dinilai pada nilai wajar. Yang kedua, loans and receivable tidak memiliki nilai pasar seperti pinjaman di bank, nilai tersebut diamortisasi dengan biaya perolehan. Yang ketiga, held to maturity, aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran bunga tetap untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Yang keempat, trading dinilai pada nilai wajar. Lalu IAS 39 mengklasifikasikan financial liability sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, termasuk kewajiban keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Yang kedua, kewajiban keuangan lainnya, yang merupakan biaya perolehan diamortisasi, misalnya obligasi yang beredar. Instrumen keuangan lainnya yang kedua, ada stock market reaction to other risk, yang mana beta pasar dapat diukur dengan formula capital asset pricing model, sedangkan accounting based beta dapat dilihat dari financial leverage dan operating leverage. Yang ketiga, ada measurement approach to risk reporting, yang mana Badan Penyusun Standar menuntut perusahaan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan resiko dalam laporan keuangan tahunan. Conclusion on measurement application. Ada banyak contoh penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangan. Semakin meningkat pula kemanfaatan keputusan yang dapat meningkat dalam arena pengukuran. Aplikasi parsial nilai wajar memiliki potensi menjadi manfaat keputusan untuk ukuran yang diinformasikan oleh aplikasi tersebut tentang perubahan dalam posisi dan prospek keuangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Selamat siang.